Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk praktek yang sudah saya siapkan di modul praktikum ya. Jadi modulnya ada di e-learning. Modul praktikumnya ini. Jadi tema kita hari ini adalah praktek tentang membuat aplikasi sederhana berbasis Framework 7 dan jQuery ya. Jadi saya harap untuk video pertama sebelumnya sudah berhasil dan tidak ada masalah. Nanti kita bisa lanjut ke praktek yang kedua ini ya. Syaratnya kita sudah punya yang Framework 7 yang masih asli kemarin. Harusnya kalau yang praktikum pertama sudah, pastinya ya ini tinggal jalan aja, kan sudah ada. Nah, sebelum saya ke praktek, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang ini. Jadi ini ya, fokus saya di sini. Kita harus memahami dulu untuk view di Framework 7. Nanti bisa dilihat di modul teori saya. Jadi sebenarnya view itu adalah form kalau di desktop. Jadi sebuah halaman aplikasi itu di tiap platform itu disebut berbeda. Semisal form itu desktop itu disebut form, kemudian kalau di website disebut web page, tapi kalau di mobile disebut view. Nah, di sini kita menyebutnya view ya. Untuk jenis view di Framework 7 nanti itu ada dibagi jadi beberapa ya. Untuk yang view utamanya itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah view main dan view non main. View main adalah view utama nanti yang mengatur seluruh view-view yang ada. Sedangkan view non main itu view yang akan muncul setelah view main. Jadi nanti misalkan saya punya aplikasi itu ada 5 view, maka view mainnya yang pertama itu 1, yang keempat adalah view non main. Nanti bisa dibaca di modul teori ya, karena itu sudah saya jelaskan di modul teori juga. Kemudian untuk view non main itu dibagi dua lagi nanti, karena di dalam view non main nanti ada dua jenis, yang menggunakan JavaScript dan tidak menggunakan JavaScript. Itu nanti hubungannya sama routing juga. Jadi di view non main nanti dibagi jadi dua, ada yang view non main pakai JS dan view non main yang tidak menggunakan JS itu ya. Cuman untuk praktek kali ini kita hanya membuat yang view main saja. Jadi yang perlu kita pelajari adalah struktur dari view main itu seperti apa. Nah ini ya. Jadi struktur view main di Framework 7 itu seperti ini. Jadi hampir mirip pada web page, pada website, ada tag HTML, ada tag head dan tag body. Bedanya adalah di dalam tag body tersebut. Di dalam tag body harus ada div ID app, kemudian ada div class status bar, sifatnya opsional ini. Tapi yang wajib adalah div class view main ini. Di dalam div class view main ada div class page, kemudian ada div class navbar dan div class page content seperti ini ya. Dalamnya ada seperti ini. Jadi ini dibuat struktur seperti ini secara visual, nanti memang dia harus bercabang seperti ini. Ya. Nah, gini kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan membuat struktur seperti ini pada praktikum 2. Oke, jika sudah nanti kita langsung bisa coba aja. Nah ini langkah-langkahnya ya. Jadi kita membuat folder mobile 2 di htdoc. Kita siapkan terlebih dahulu ya. Kita masuk ke ini. Silakan masuk ke htdoc ya. Kita bikin folder namanya mobile 2 seperti ini ya. Oke, jika sudah maka langkah berikutnya apa? Jadi kita siapkan file-file Framework 7 yang berasal dari F7 kemarin, tapi tidak semuanya, karena seperti yang saya bilang di video sebelumnya bahwa nanti kita akan bikin skenario di mana kita membuat aplikasi itu dari nol. Jadi yang kita butuhkan hanya file-file engine dari Framework 7, dan itu ada di dalam folder core, CSS, font, img, dan js.
page, tidak, page itu hanya untuk menampung view-view non main nanti. Jadi kita bikin ya core CSS font img js, kita copy dari F7 core CSS font img js. Nah, seperti ini. Kita copy, kita paste di folder mobile 2. Kita paste di sini. Nah, seperti ini. Oke, langkah berikutnya copy file jQuery ke dalam folder JS sehingga menjadi seperti di bawah ini. Jadi karena kita sudah menggunakan jQuery, maka kita harus punya file jQuery-nya. Nah, kita harus siapkan dulu di e-learning, sudah saya siapkan ya folder jQuery-nya. Sudah saya siapkan. Saya ambil dari yang lain. Saya copy dulu, saya cari file jQuery-nya ini ya. Jadi file jQuery ditempatkan di dalam folder JS. Nah, di sini kita paste di sini. Oke, sudah terbuat ya. File jQuery-nya di sini udah clear, tidak ada masalah. Jadi hasilnya seperti ini. Jika sudah, kita buat sebuah file bernama index.html pada folder mobile 2. Kita buat file index ya di sini ya, karena basisnya Framework 7 adalah mulai dari index. Kita bikin index.html seperti ini. Nah, oke. Kemudian jika sudah, kita tulis sintaknya. Jadi untuk memudahkan praktikum, kita tidak menulis satu-satu ya skripnya. Sudah saya siapkan bahwa ini adalah skrip standar untuk awalnya, tahap awal. Jadi mulai dari doc tipe HTML, head, body, dan seterusnya. Kita copy saja. Kita buka indeksnya dulu ya, menggunakan Visual Studio Code. Karena masih kosong, nah kita copy dari ini. Jadi sengaja saya siapkan sintaknya di modul praktikum biar mudah, nanti saya jelaskan. Nah, kita copy seperti ini dan jangan lupa ditata ya, yang harusnya menjorok, karena itu nanti akan memudahkan kita melakukan pemeriksaan jika terjadi kesalahan sintak. Ini saya tata terlebih dahulu. Nah, seperti ini saya kasih. Di dalam head ada beberapa script meta seperti ini ya. Ini digunakan untuk tampilan di sisi mobile ya, yang ini sampai sini. Kayak ini kan ada. Kemudian ini title aplikasiku, ini title yang muncul di atas ya nanti di browser, karena kita nanti testingnya menggunakan Google Chrome, maka aplikasiku ini akan muncul di atas karena ini kan termasuk title. Kemudian link CSS dari Framework 7 udah ada di sini seperti kemarin ya, yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian app.css juga sama, ini ikonnya sudah ada. Kemudian JS, ini adalah file yang dibutuhkan Framework 7, JS-nya ada di folder core juga sama, sudah saya jelaskan kemarin. Dan ini adalah file jQuery. File jQuery-nya diakses dari folder JS. Kemudian di file root.js sama app.js. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Kita bandingkan dengan struktur view main-nya ya. View main pertama di dalam tag body kita butuh div id app. Maka di sini adalah ada div id app. Nah, di sini ya. Div id app sudah ada, berarti kita tinggal struktur berikutnya. Langkah 6, karena kita harus menyelesaikan ini ya, ini strukturnya masih awal div id app, karena dalamnya nanti ada lagi div class view main dan seterusnya gitu ya. Di sini sudah saya siapkan juga sintak untuk div class view main.
ya, sesuai dengan strukturnya. Di dalamnya ada div class page, kemudian ada div class navbar. Ini navbar sejajar dengan page content. Di dalam navbar ada navbar inner yang digunakan untuk setting judul seperti ini ya. Kita copy saja, kita paste di dalam div id app, kita tata terlebih dahulu ya. Div class page home ini berarti menjorok, ini juga sama di dalam navbar inner. Dicek ini oke, berarti ini div class page content. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita simpan ya. Jadi di dalam div id app ada div class view main ya, sesuai dengan strukturnya kita bisa bandingkan seperti ini. Div id app ada status bar, ini saya tadi bilang opsional, jadi untuk yang praktikum kali ini saya tiadakan dulu karena ini sifatnya opsional. Yang wajib adalah div class view main di sini. Div class view main ada, kemudian div class page. Di sini ada div class page. Kemudian ada div class navbar, di dalamnya page, ada div class navbar, dan sejajar dengan navbar ada page content. Ada page content. Nah, ini ya. Untuk div class navbar dan page content itu adalah lokasi di mana sebuah komponen itu bisa tampil secara visual ya. Jadi nanti kalau kita bikin tombol, kita bikin kata-kata, kita tempatkannya di navbar atau page content tergantung situasi dan kondisi. Apakah ditempatkan yang di lain tidak bisa muncul di layar? Ada beberapa komponen yang memang tidak ditempatkan di page content, tetapi di page ada, semisal FAB. Tapi tidak semua komponen itu seperti itu. Umumnya adalah komponen ditempatkan di navbar dan page content. Itu ya yang perlu diperhatikan. Jadi di sini strukturnya udah berjalan seperti ini, udah jalan. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Jika sudah, maka ini sebenarnya sudah bisa dijalankan struktur kita yang sederhana ini. Nanti munculnya adalah aplikasi pertamaku ini. Nah, ini munculnya ini. Kita coba di Google Chrome ya. Kita masuk Google Chrome. Mode mobile ya. Jika belum masuk mode mobile, silakan masuk mode mobile seperti penjelasan saya di video sebelumnya. Localhost/mobile 1 apa 2 tadi ya? Oh, mobile 2 berarti. Nah, ini aplikasi pertamaku. Nah, ini. Jadi aplikasi pertamaku ini adalah judul pada navbar. Ya, kalau lihat dari struktur ininya bahwa dia ada di navbar, ya, ini navbar. Tapi tidak kelihatan bahwa dia di navbar karena posisi warnanya adalah sama. Ya, untuk membuktikan bahwa ini di navbar, oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Jadi kita bisa modifikasi navbarnya agar bisa seperti gambar di samping itu ya, ada warna birunya. Jadi kita modifikasi sedikit navbarnya menggunakan CSS. Nah, ini kita menggunakan CSS yang warna merah ini aja. Kita copy, kita tempatkan di navbar sini ya. Kita paste. Jadi sebenarnya kita bisa ngatur by CSS juga karena Framework 7 itu fleksibel sekali. Kita bisa ngatur lewat CSS keinginan kita ya. Coba kita jalankan. Saya menggunakan warna biru di sini dengan tulisannya dengan warna putih, tapi backgroundnya warna biru seperti ini. Saya jalankan. Nah, maka bisa ya. Jadi ini sebenarnya navbar dan ini adalah page content yang warna putih. Ini navbar dan ini page content. Ada dua bentuk ini ya. Ada dua bentuk. Oke, jika ini sudah, maka kita akan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah ini. Konsep kita kali ini adalah saya akan membuat satu buah isian teks, satu buah isi dropdown berupa dropdown, dan satu buah
tanggal dan 2 tombol. Jadi konsepnya adalah nanti setelah saya mengisi isian itu, kemudian saya tekan tombol tampilkan, maka akan muncul pesan yang isinya adalah apa yang saya tulis di isian, gitu ya. Jadi untuk membuat layout yang seperti gambar ini ada 3 isian. Jadi mulai ini, misalkan ini nama mahasiswa, tanggal lahir, jenis kelamin. Ini kan model list seperti ini, ya, model list. Maka kita susun ini dengan div class list. Jadi aturannya ada. Nanti bisa dilihat di framework 7 pada form. Pada bahasan form nanti ada. Kita ditunjukkan bagaimana cara membuat form yang bentuknya seperti ini. Jadi ini saya singkat saja biar tidak lama-lama. Jadi di sini ini nanti ada 3 form ke bawah ya. Yang atas adalah isian. Kemudian di sini adalah tanggal lahir, di sini drop down dan tombolnya ada di bawah. Jadi kita membuat dulu div class list seperti ini ya. Jadi saya pecah aja, nggak saya copy langsung, saya pecah dulu. Div class list kita membuat di dalam page content. Kita tulis div class list seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk yang berwarna merah ini adalah sebuah komponen input tipe tag. Ya, di sini ya, mulai dari div ini saya ini sampai sini. Saya bedakan warna biar paham bahwa ini membuat satu komponen. Gitu ya. Jadi kita menggunakan ini ada beberapa kelas. Dari mana asal kelas-kelas ini? Silakan buka di Package Framework 7. Nanti di situ ada contoh bahwa jika ingin membuat sebuah isian seperti ini maka gunakan script seperti ini. Seperti itu ya. Di sini input tipe teksnya ini input tipe teks seperti pada website seperti kebanyakan kita, ID sama dengan txt nama. Ini adalah penanda ID. Txt nama ini juga sebenarnya di teori saya sudah ada. Jadi untuk identifier, jadi pengenal objek pada HTML itu nanti dibagi 2, ada by class dan by ID. By class itu bisa digunakan banyak komponen, sedangkan by ID hanya digunakan satu komponen dan harus unik antar komponen yang lain. Jadi tidak boleh digunakan bareng. Kalau kelas boleh, tapi kalau ID tidak boleh. Jadi ini seperti biasa ya, strukturnya input tipe teks, ID, txt nama. Jadi saya kasih ID txt nama, placeholder seperti ini. Saya copy terlebih dahulu. Saya tempatkan di sini. Nah, seperti ini ya, kita tata. Jangan lupa bahwa nanti jika ingin ngecek sesuatu lebih mudah. Nah, seperti ini. Ya, ini txt nama, placeholder, tanda tanya. Oke, ini sudah terbuat satu komponen ya. Coba kita simpan, kita jalankan, kita lihat perubahannya terlebih dahulu. Nah, ternyata muncul di sini. Nah, kita udah bisa mengisi ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Untuk komponen berikutnya sama konsepnya, tetapi ini adalah input tipe date, khusus tanggal ya. Jadi kita copy dengan cara yang sama. Kita tempatkan berarti di sini. Nah, seperti ini. Kita tata juga. Seperti ini kita simpan ya. Input tipe date karena kita pakainya tanggal, dan ini saya beri ID txt tgl. Kita refresh terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, muncul isian keduanya berupa tanggal. Oke, kita lanjut berikutnya. Isian yang ketiga ya. Copy. Kita tempatkan di sini juga sama. Jangan sampai salah ya. Div-nya lurusannya mana? Nah, ini. Nah, lurusannya. Makanya saya suruh tata itu biar paham bahwa div-nya ini tutupnya mana, karena salah div maka layout kita juga nanti jadi salah.
Nah, seperti ini ya, kita simpan. Ini juga sama, konsepnya adalah sama tapi beda komponennya. Komponennya berupa drop down di sini. Di sini bisa kita lihat select, saya menggunakan komponen select. Saya beri ID CBOJK, isinya adalah jenis kelamin seperti ini ya. Oke. Kita simpan, kita jalankan, gimana hasilnya? Oke, jalan. Kalau saya tekan dia muncul dua pilihan gini ya. Oke. Berikutnya adalah tombolnya. Tombolnya ya. Nah, ini tombolnya. Tombolnya ada di sini. Saya tata juga. Untuk membuat tombol agak sedikit berbeda. Kita menggunakan P class row di sini. Ada, jadi contohnya di Framework 7 juga ada di package-nya, bisa dilihat di bahasan button nanti ya, di situ ada. Nah, button di sini menggunakan sebenarnya kelas, ada beberapa kelas yang digunakan untuk button. Semisal ini button fill color green ini asli kelas button milik tombol, tetapi di sini ada cool. Cool itu digunakan untuk membagi kolom. Ya, kalau di Bootstrap itu ada cool MD, cool XS, cool SM. Jadi dalam pembagian satu baris itu ada pembagian kolom. Ya, kalau di Bootstrap adalah satu baris penuh itu 12 satuan. Tetapi kalau di Framework 7 satu baris penuh itu 100 satuan. Cool ini menandakan bahwa pembagian kolomnya jadi dua. Jadi 100 itu nanti digunakan oleh objek dengan kelas cool. Seperti ini, berarti ini masing-masing 50 karena otomatis kalau saya hanya menggunakan cool seperti ini, maka hasilnya adalah satu baris penuh dibagi jadi dua objek ini aja. Kita simpan terlebih dahulu, kita coba hasilnya seperti ini ya. Oke. Bagaimana kalau ini saya tidak pingin untuk rata atau sama keduanya. Jadi misalkan yang tampilkan lebih besar dan yang reset ini lebih pendek misalkan, maka kita bisa ngatur di sisi seperti ini. Jadi coolnya kita beri nilai, semisal saya anggap 70 dan sisanya berarti 30 kan. Kalau pas 100 kita simpan, jalankan. Nah, kelihatan agak lebih besar tampilkan ya, karena dia diberi ukuran coolnya 70 satuan, sedangkan yang ini cool 30 satuan kayak gini. Tampilkan dan reset. Udah. Jadi di sini layoutnya udah sempurna layoutnya ya. Di sini juga sudah. Jadi diperhatikan bahwa untuk membuat form itu tidak harus menggunakan div class list, karena konsep kita pada praktek kali ini adalah model tampilan seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti pakainya div class list ya. Nanti ada form yang bentuknya lain bisa jadi. Ini masih awal ya. Oke, jika sudah, ini sudah jalan ya. Tapi belum ada efek apa-apa, karena kalau saya tekan tampilkan pun dia juga tidak berefek apa-apa. Reset juga sama, tidak berefek apa-apa, karena memang tidak ada proses di dalamnya. Ini hanya interface, ini hanya tampilan saja, belum ada proses-proses sesuatu. Oke, berikutnya adalah kita membuat proses ya, jadi mekanisme. Mekanismenya adalah seperti ini. Jika saya tampilkan, tekan tampilkan seperti ini, maka akan menampilkan berupa message box apa yang saya tulis di nama mahasiswa, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin. Itu ya, nanti saya pilih ini ditampilkan berupa message box. Jika reset, maka seluruh teks ini akan dikosongkan ya. Teks ini kosong, untuk yang tanggal lahir kosong, dan jenis kelamin defaultnya kembali ke laki-laki, seperti itu. Maka caranya adalah seperti ini langkahnya. Jadi kita bikin dulu tag script. Jadi kita harus punya tag script ya, agar sintak JavaScript kita bisa ditempatkan di HTML ini. Jadi di sini kita bikin tag script. Tag script seperti ini. Jika sudah, maka tengahnya kita akan memberikan sintak JavaScript ya, gitu ya.
perlu diketahui sebelumnya bahwa JavaScript itu sebuah bahasa client side, jadi bahasa yang sifatnya client side, bukan server side seperti PHP ya, tapi client side. Jadi dia berjalan di sisi browser ya, gampangannya seperti itu. Dan dia punya sebuah prinsip yang utama. Prinsipnya adalah dia jalan by event dan function. Jadi apa yang dijalankan oleh JavaScript menganut prinsip by event dan function. Jadi ada event, ada function. Event itu apa? Event itu adalah pemicu atau kita nyebutnya trigger ya. Pemicu sebuah efek yang ditempatkan di dalam function. Jadi misal kalau saya sudah tekan, saya sudah klik ngapain. Nah, itu. Ini misalkan kalau sudah saya klik gitu, ngapain. Lah ngapain itu dinamakan fungsinya nanti. Kalau kliknya itu adalah event, triggernya, pemicu sebuah efek dijalankan, yang akan dijalankan apa. Lah event itu ada banyak, jadi ada on click, ada on change, ada on key up, key down, dan macam-macam. Tapi yang kita coba pertama kali ini adalah event on click ya. Jika ditekan atau jika diklik maka function apa yang harus dipanggil, seperti itu ya. Jadi jangan lupa bahwa prinsip dari JavaScript adalah by event dan function ya, event function. Oke. Karena ada event, ada function, maka kita membuat functionnya dulu. Kita bikin function dulu. Di sini saya bikin sebuah function bernama tampil ya. Saya bikin function seperti tampil di sini. Kita tata terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Function tampil. Jadi nanti jika tombol ditekan, maka akan memanggil function tampil. Isinya apa? Jadi di sini adalah var nama sama dengan $ buka kurung .2 pagar txt nama .val buka kurung tutup kurung. Saya jelaskan yang sintak nomor 71. Jadi var ini sudah saya jelaskan di modul teori ya. Jadi var digunakan untuk membuat variabel. Variabel apa? Di sini disertai namanya. Jadi variabel nama, membuat variabel nama yang diisi dari $ ini tagnya jQuery, jadi penanda bahwa ini script jQuery ya. Txt nama adalah objek yang ingin saya baca. Pagar menandakan bahwa yang saya baca adalah by ID. Maka yang dimaksud adalah saya mengambil dari objek yang ber-ID txt nama. Yang diambil apanya? Val itu nilai. Jadi nilai dari teksnya saya ambil seperti ini. Jadi nilai dari tag objek dengan ID txt nama akan disimpan ke variabel nama seperti itu. Ya. Jadi ini jQuery. Saya ulang lagi. Jadi ini digunakan untuk membuat variabel nama. Sedangkan yang ini adalah saya mengambil nilai dari objek yang ber-ID txt nama. Dari mana tahu bahwa ini yang diambil by ID? Dari pagar. Pagar menandakan bahwa yang diambil adalah objek ber-ID. Tetapi kalau titik adalah by class. Ya, itu ya. Cara kedua sama, baris 72. Tetapi yang beda adalah objek yang dibaca. Ini ber-ID txt tgl. Untuk yang baris 73 juga sama konsepnya, cuman yang dipanggil adalah objek yang ber-ID cbojk. Oke ya, semuanya disimpan ke variabel masing-masing, variabel nama, tgl, dan kelamin seperti ini. Kemudian berikutnya, berarti saya membuat, karena konsepnya setelah saya tekan tombol tampilkan, maka dia akan mengambil nilai-nilai dari teks, kemudian memunculkannya sebagai message box. Nah, message box ini untuk di Framework 7 itu menggunakan sintak app.dialog.alert. Isinya adalah ada dua parameter ya yang dibatasi koma ini. Jadi app.dialog.alert ada dua parameter yang dibatasi koma. Parameter pertama adalah berisi dari isi dari message box-nya, tetapi
parameter kedua setelah koma adalah judul message-nya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa isi dari message box-nya diambil dari variabel nama. Kemudian plus ini digunakan untuk menggabungkan string ya. Jadi plus menggabungkan stringnya ini BR untuk ganti baris karena dia menganut pada HTML, maka ganti barisnya menggunakan BR. Plus TGL, variabel TGL ini ya. Kemudian diganti baris lagi, kemudian kelamin, maka diambil dari variabel kelamin. Koma ini adalah judul dari message box-nya. Ini ya, oke. Ini sudah, saya anggap clear. Kemudian kita bikin function kedua untuk tombol reset. Kita copy. Kita bisa lihat di function kosong ya. Jadi nama fungsinya function kosong. Di sini memberikan efek dollar. Ini jQuery seperti tadi ya penjelasannya. jQuery akan mengambil dari objek ber-ID txt nama seperti ini. Cuman dia tidak memberi nilai. Dari mana kita tahu bahwa dia tidak memberi nilai, tidak mengambil nilai, sorry. Di sini adalah val sama ya. Bedanya adalah di dalam kurung. Jika di dalam kurung ini tidak ada apa-apa seperti ini, maka yang dimaksud adalah mengambil. Tapi kalau dalam kurung ini ada operasinya seperti ini, maka yang dimaksud adalah memberikan nilai. Jadi ini adalah memberikan nilai kosong pada objek yang ber-ID txt nama. Jadi dikasih nilai apa? Kosong, berarti dikosongkan. Ini juga sama penjelasan pada baris 78 seperti ini. Untuk yang baris 9 agak sedikit berbeda. Jadi di sini jQuery akan memberikan nilai kepada objek yang ber-ID cbojk seperti ini. Nilainya apa? Laki-laki. Karena ini drop down ya, bukan teks, maka sedikit berbeda. Maka di sini akan bernilai laki-laki kalau di reset. Seperti ini ya. Oke, ini function sudah clear, tidak ada masalah. Tinggal kita menghubungkan tampilkan ini ke function tampil, sedangkan reset ke function kosongkan. Gimana? Kita menggunakan yang tadi namanya event. Ya, oke, event. Nah, event ditempatkan bisa pada objeknya seperti ini. Nah, ini ya, on click tampil. Jadi maksudnya adalah jika tampilkan ini diklik, maka dia memanggil function tampil. Gitu. Kita copy terlebih dahulu. Kita tempatkan di sini. Kemudian on click kosong kita tempatkan di tombol reset. Seperti ini kita simpan. Jadi nanti cara kerjanya adalah jika tombol tampilkan diklik, maka dia akan memanggil function tampil dan akan ya kalau tombol reset akan memanggil function kosong seperti ini ya. Kita simpan, coba kita jalankan. Nah, kita isi dulu terlebih dahulu namanya misalkan Budi. Tanggal lahir seperti ini, jenis kelamin misalkan perempuan untuk membuktikan aja. Tampilkan, muncul ya informasi dari kata-kata informasi ini. Ini Budi adalah namanya, ini ya, ganti baris tanggal lahir, ganti baris jenis kelamin. Oke. Berarti ini sudah berhasil tombol tampilkannya. Sedangkan tombol reset kita tekan harusnya ini kosong semua ya. Nah, ini kosong kembali ke awal dan jenis kelaminnya terpilih laki-laki karena dari sini kita set bahwa jika tekan tombol kosongkan dia manggil function kosong. Terus ini cbojk-nya diberi nilai laki-laki. Kurang lebih seperti ini. Oke, ini kita sudah bisa untuk membuat project sederhana di Framework 7 ya. Dengan proses JavaScript jQuery nanti kita bisa kembangkan ini ke bentuk yang lain. Silakan dieksplor, silakan diuji coba yang lain. Nanti kalau tidak paham bisa tanya di grup seperti biasa. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum kali ini. Silakan diekspor. Kalian harus bisa kreatif, inovatif ya.
Silakan dicoba sendiri di rumah karena kita masa daring. Jadi prakteknya praktik mandiri. Oke, cukup sekian sesi hari ini, sesi praktikum hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.